Kalau Anda punya banyak, kalau Anda uangnya sedikit, paling Anda misalkan pas Jumatan gitu ya, paling sedekahnya cuma 2.000. Tapi kalau Anda punya banyak uang, Anda bisa bikin masjid untuk Jumatan gitu loh. Ya, Anda bisa menjadi donatur, Anda bisa menjadi penolong banyak orang, Anda bisa mendirikan panti asuhan, Anda bisa mendirikan pondok pesantren kalau banyak uang. Artinya uang itu netral. Kunci dari perubahan adalah menerima. Banyak orang kehidupannya tidak berubah karena apa? Tidak bisa nerima dulu apa yang dialami. Ya ibaratnya teman-teman mau bikin kue kan teman-teman ketika saya ngasih tepung kan harus diterima dulu. Kalau tepungnya nggak diterima teman-teman nggak akan pernah bisa bikin kue. Sama. Banyak sekali orang ada problem tuh nggak mau mengakui, nggak mau menerima, rata-rata komplain, rata-rata menyalahkan orang lain. Loh ini karena presidennya kok gitu loh. Loh ini kan karena COVID kemarin gitu. Loh ini karena suami saya nggak dukung kok. Ini karena mertua saya yang usil kok gitu. Tidak ada kemampuan untuk menerima. Padahal ketika diterima dulu, ini masalah saya terima dan saya perbaiki. Baru bisa membaik. Jadi belajar menerima itu butuh skill khusus. Karena tidak banyak orang bisa menerima. Apalagi menerima kondisi mantan suami yang menikah lagi gitu. Oke, alhamdulillah ngeluhnya kurang, hampir tidak ada. Kak Vivo P2204. Oke, merasa cukup, tingkat kendaraan vibrasi, ya. Oh, dari Kak Supriyani Maluku Utara. Ya, good. Dulu saya juga pesimis ya, apakah bisa ya hidup tanpa ngeluh? Karena kalau ketemu temen tuh, kalau nggak ngeluh kayaknya nggak afdol deh gitu. Kayaknya ngeluh tuh harus mosok ketemu temen ngeluh, kita nggak ikut ngeluh sih gitu. Sok suci banget sih, sok yes banget sih gitu ya. Dulu saya begitu, tapi ternyata ketika saya terus memperbaiki vibrasi, teman-teman saya yang suka ngeluh tuh jarang ketemu sekarang. Ya, janjian ngopi udah 3 bulan, 4 bulan pun belum ketemu. Tapi kalau saya janjian ngopi sama pebisnis, sama orang-orang yang suka bahas cuan itu gampang banget, cepet banget gitu. Begitu mau ketemu seorang orang ngeluh itu susah ketemunya, karena apa? Sudah nggak sefrekuensi. Jadi sudah apa ya sekarang gimana sih caranya ngeluh gitu, hampir nggak inget lagi gitu, caranya ngeluh gimana. Apakah ketika mendapatkan penyakit dan menerimanya dengan terus berobat mencegah kesehatan termasuk memahami kehendaknya? Bukan memahami kehendaknya tuh setelah menerima ya, atau sebelum menerima. Betul. Kenapa sampai sakit? Kenapa diizinkan sakit? Nah, itu ya, why-nya itu loh. Why-nya dari kehendaknya itu apa? Gitu. Kalau menerima, ini kan belum tentu memahami why-nya. Kenapa ya saya sakit? Gitu. Saya bercanda pengen duit gede ya jadi TKW di Hong Kong. Lah itu sering saya katakan berulang-ulang, tertawa lepas, kejadian sekarang jadi TKW. Ya, betul. Itu termasuk bagian dari belief system. Itu. Karena ya kehidupan Anda kalau belief systemnya nggak berubah, kehidupan nggak berubah. Teman-teman kemarin yang waktu ikut meditasi kan saya share ya, eh, ada 3 faktor penggerak fakta. Yang pertama adalah belief system, yang kedua adalah vibrasi, yang ketiga adalah prasangka. Jadi kalau kehidupan pengen berubah, ubahlah itu dulu. Karena kalau hanya mengubah aktivitasnya, teman-teman pasti sudah mengalami deh. Sudah gonta-ganti pekerjaan, ya kan? Hidup gitu-gitu aja. Sudah gonta-ganti bisnis, hidup gitu-gitu aja. Sudah nambah income banyak banget, tapi saldo rekening tetap gitu-gitu aja. Karena yang diubah bukan belief system, vibrasi, dan prasangka. Tapi kalau 3 hal itu diubah, kehidupan membaik. Gitu. Kehidupan juga berubah. Gitu. Saham tadi ya.
Coba dilengkapi lagi. Kalau saham itu, kalau Anda spekulasi ya vibrasinya force, sama dengan judi. Anda main trading, forex, kalau spekulasi berarti judi. Kalau ngitung kancing baju, buy, sell, oh buy. Buy, sell, oh sell. Berarti Anda judi. Karena judi kan spekulasi ya. Tapi kalau Anda menganalisa market, Anda menganalisa support and resistance-nya, kemudian fundamentalnya bagaimana, kalau kalau saham itu misalkan lagi secara internasional bagaimana, nasional bagaimana, secara pergerakan bisnis seperti apa, Anda bisnis ya itu. Mempersiapkan dana untuk memberi THR dari sekarang apakah termasuk khawatir? Enggak. Khawatir itu yang negatif. Kalau untuk THR kan positif. Itu. Semasa aku sebelumnya berusaha terus memahami dan praktek materi pikiran dan perasaan selalu tenang dan mencari. Oke, good. Memahami kehendaknya apakah melibatkan intuisi? Ya, melibatkan intuisi juga. Karena kan kehendaknya itu kan muncul melalui intuisi. Jawabannya kan melalui intuisi. Sangat jarang, walaupun mungkin bisa ya. Tuhan muncul di hadapan Anda lalu ngomong gitu. Artinya jawabannya itu kan datang melalui intuisi. Gitu. Bisa jadi melalui mimpi juga bisa. Masih bingung memahami kehendaknya karena kadang pikiran logik ikut berbicara. Nah, makanya jangan kafir, jangan kakean pikir, jangan sering-sering logik. Apa-apa dipikir, akhirnya nggak peka terhadap suaranya, nggak peka terhadap intuisi. Saya kalau ada masalah tuh nggak seneng loh mikir teman-teman. Serius, saya lebih seneng diem dan nunggu intuisi. Tuhan, apa kehendaknya? Apa petunjukmu? Itu yang saya tunggu. Daripada mikir, wah ini menurut strategi market, wah ini biasanya bisnis begini di masa begini, bla bla bla. Rumit. Saya lebih baik diam, meditasi, menunggu kehendaknya, menunggu petunjuknya. Itu. Cara mematahkan vibrasi power ya happy, syukur, mengenai uang pinjaman. Ya oke, nanti hutang ada di melampaui di saat ini, sabar dulu. Mengganti beli sistem takut sama uang, takut punya uang banyak, takut Tuhan marah, seolah-olah saya serakah. Apakah Tuhan melarang orang punya banyak uang? Gitu. Kalau iya, tunjukkan ke saya apa firman, hadis atau apa yang tertulis di dalam kitab. Ada nggak? Tunjukkan ke saya yang tertulis di dalam kitab bahwa hai manusia, kamu dilarang punya uang banyak. Kamu harus punya uang sedikit. Kalau kamu punya uang banyak, kamu sama dengan serakah. Ada nggak tertulis begitu? Ya, ini harus dikelirkan teman-teman. Karena kalau nggak clear, Anda memegang belief system yang sebenarnya salah. Atau bisa jadi Anda menjadi korban dari doktrin orang yang belum paham tentang rezeki. Bahaya. Dan mungkin dia menjadi figur otoritas. Karena waktu itu di kelas offline ada salah satu ibu-ibu yang sudah gagal nikah yang kedua kalinya, usianya sudah tidak muda lagi, lalu sama mohon maaf sama Pak Ustadz dibilang, kalau kamu nggak nikah lagi, rezekimu bakal seret. Padahal nggak ada tertulis di dalam kitab, orang yang sudah gagal nikah dua kali harus nikah lagi. Kalau tidak rezekinya akan seret. Nggak ada tulisan kayak gitu. Ada nggak teman-teman yang tertulis bahwa manusia di dunia tidak boleh punya banyak uang? Ada nggak? Atau Nabi ada nggak yang kaya raya? Nabi. Nabi Sulaiman atau Nabi siapa yang kaya raya ada nggak Nabi? Artinya boleh nggak teman-teman itu kaya raya? Boleh nggak? Ayo, boleh kan? Boleh ya, artinya nggak ada yang tertulis ya. Nggak ada tertulis bahwa orang nggak boleh punya banyak uang. Nggak ada larangan untuk punya banyak uang tuh nggak ada. Bilisum takut sama uang. Gini loh, eh, uang itu salah satu alat yang luar biasa untuk masuk surga. Kalau Anda punya banyak, kalau Anda uangnya sedikit, paling Anda misalkan pas Jumatan gitu ya, paling sedekahnya cuma 2.000.
Tapi kalau Anda punya banyak uang, Anda bisa bikin masjid untuk Jumatan gitu loh. Ya, Anda bisa menjadi donatur, Anda bisa menjadi penolong banyak orang, Anda bisa mendirikan panti asuhan, Anda bisa mendirikan pondok pesantren kalau banyak uang. Artinya uang itu netral. Kalau Anda pernah melihat orang serakah itu bukan karena uang. Serakah itu karena merasa kurang, karena nggak bersyukur. Jadi serakah bukan sama dengan banyak uang. Serakah sama dengan tidak mampu bersyukur, sehingga terus merasa kurang. Ya, jadi Kak Yen eh, cari fakta kebalikan. Apakah orang kaya itu selalu serakah? Temukan juga fakta kebalikan orang-orang kaya yang sangat dermawan, yang suka berbagi. Lalu temukan di dalam kitab adakah kaya sama dengan serakah? Atau manusia nggak boleh kaya? Setelah itu baru afirmasi, pilih sistem yang baru. Gitu. Karena kalau rasa ini masih dipertimbangkan, bukannya ini ya, bukannya apa-apa ya, ini menghambat gitu loh. Kerja keras apapun ya uang akan menjauh lah. Anda takut sama uang kok. Sederhananya gini, sebelum sampai takut lah, teman-teman misalkan pegang dada masing-masing gitu ya. Lalu ngomong, saya orang kaya, saya punya 10 miliar gitu. Kalau ini magrek gitu ya, nggak nyaman. Hah? Saya orang kaya. Hah? 10 miliar. Kalau Anda nggak nyaman, rumusnya gini. Sesuatu hal yang tidak nyaman, didekati apa dijauhi? Anda nggak nyaman dengan teman saya, teman-teman Anda gitu loh. Anda nggak nyaman dengan teman Anda. Anda mendekat apa menjauh? Menjauh kan? Nah kalau ngomong saya orang kaya nggak nyaman, berarti Anda menjauh dengan kekayaan. Apalagi takut sama uang. Anda takut sama harimau, otomatis kan Anda menjauh dari harimau. Anda takut sama uang, otomatis Anda menjauh dengan uang.